Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk mahasiswa Profesinus. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuli Abdi Zainurida, bisa dipanggil Pak Yuli. Saya dosen Stikes Bakti Alkodiri dari Jember. Nah, untuk itu saya akan presentasi gitu ya, akan menjelaskan soal kasus untuk mahasiswa keperawatan khususnya di profesi nurse. Nah, baik. Nah, jadi untuk adik-adik sekalian, untuk mahasiswa pejuang hukum gitu ya. Jadi saya sampaikan, jadi kalau ada nanti sudah hukum untuk mengerjakan soal hukum atau soal kasus, jadi kalau menurut saya fokus di pertanyaan soal terlebih dahulu. Nah, ini untuk memudahkan. Nah, kenapa Pak Yuli kok bisa fokus di pertanyaan soal? Nah, karena supaya kita bisa menyimpan gitu ya, bisa mengesip dulu apa nih yang diminta dari pertanyaan soal. Nah, seperti itu. Jadi nanti yang kedua setelah pertanyaan soal dibaca, baru nanti ke fitnet atau ke soal kasus. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaan soalnya, apakah prioritas masalah perawatan yang bisa diangkat untuk pasien tersebut? Nah, jadi kita sudah bisa nge-save, sudah bisa menyimpan di kepala kita gitu. Yang diminta adalah prioritas masalah keperawatan. Nah, jadi baru kita ke soal kasus. Nah, laki-laki berusia 65 tahun datang ke IGD bersama keluarganya. Pasien mengatakan sesak nafas dan dada terasa nyeri. Berdasarkan pemeriksaan fisik, pasien terlihat lemas, pucat, memegang dada dan tampak kebingungan. Nah, hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 160 per 100, nadi 92 kali per menit, RR 32 kali per menit, dan suhu 37,8 derajat Celcius. Nah, dari pemeriksaan lain, pasien didapatkan skala nyerinya 4. Nah, karena pasien di atas tadi bilang dada terasa nyeri. Nah, ketika sudah diberikan skala nyeri, pengukuran skala nyeri, nah jadi didapatkan 4. Terus nafas dangkal dan tanpa menggunakan otot bantu pernapasan. Ketika kita observasi, kita lihat langsung, nah pasiennya ini sesak gitu ya. Nah, jadi sudah terlihat reaksi dada atau pergerakan dadanya gitu ya. Nah, jadi prioritas masalah keperawatan tadi soalnya gitu ya atau pertanyaannya. Nah, jadi masalah keperawatan ini apa saja sehingga bisa muncul masalah keperawatan. Nah, ingat lagi kembali lagi di PES gitu ya. P-nya itu adalah problem, masalah, E-nya etiologi, S-nya adalah sign and symptom. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat dulu nih untuk merumuskan suatu diagnosa keperawatan, PS tadi problemnya apa misalkan. Keluhannya misalkan kita lihat. Nah, pasien mengatakan sesak nafas dan dada terasa nyeri. Nah, ini yang paling dekat dengan mengancam nyawa adalah sesak nafas gitu ya. Nah, terus etiologinya. Nah, penyebabnya ini misalkan penyebabnya ini dari suatu penyakit tertentu misalkan gitu ya, entah asma misalkan gitu ya, atau tuberkulosis paru, nah gitu ya. Terus sign and symptomnya, tanda dan gejalanya, kita fokus di simptomnya, tanda dan gejalanya. Nah, tanda dan gejalanya yang pertama adalah pasien sesak nafas, gitu ya, dyspnea. Yang kedua memegang dada. Terus yang ketiga tampak kebingungan. Nah, jadi kalau pasien sesak itu pasti tampak kebingungan. Nah, terus nafasnya dangkal dan tampak menggunakan otot bantu pernafasan. Nah, pilihan jawabannya ada gangguan pertukaran gas, nyeri akut, pola napas tidak efektif, bersihan jalan napas tidak efektif, gangguan ventilasi spontan. Nah, ini sebenarnya hampir mirip semua antara A, C, D, dan E. Nah, kita lihat di pembahasan. Nah, ini ya pembahasan. Jadi jawabannya ini adalah C. Nah, jadi tips menjawab untuk adik-adik mahasiswa, fokus pada pertanyaan soal sekali lagi. Masalah keperawatan prioritas atau masalah keperawatan utama. Nah, setelah itu baca kembali kasusnya di atas. Lihat tanda dan gejala yang muncul. Nah, ini untuk menentukan masalah keperawatan. Jadi lihat lebih mudahnya gitu ya untuk memudahkan mahasiswa itu untuk menentukan masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan itu adalah lihat tanda dan gejalanya tadi, dan tanda dan gejalanya itu sesak gitu ya, kebingungan gitu ya, pasiennya lemas gitu ya, menggunakan otot bantu pernafasan, nafas dangkal. Nah, itu ya, itu tanda dan gejalanya.
Nah, maka pilihan jawaban B dan D dapat dilewati. Nah, kenapa kok B nyeri akut? Nah, nyeri akut tadi tidak memungkinkan karena tidak fokus ke sistem respirasi. Yang kedua adalah skalanya hanya 4 dari 0 sampai 10. Nah, itu ya. Terus kembali baca kasus terlihat keluhan pasien sesak nafas, bingung, nafas dangkal, menggunakan alat bantu pernafasan. Nah, ini memungkinkan jawabannya adalah antara A, C, dan E. Nah, maka kembali lagi gitu ya, kita lihat data kasus yang didukung dengan hasil pemeriksaan fisik, hasil pengkajian, maka akan mudah menemukan jawaban yang tepat. Nah, RR-nya tadi juga ya, di atas normal sudah RR-nya 32 kali per menit. Normalnya itu adalah 16 sampai 24 kali per menit. Nah, jadi dari mahasiswa itu harus peka di situ gitu ya. Nah, yang A, gangguan pertukaran gas. Nah, biasanya ditandai dengan ini ya, ada GDA, ada pH gitu ya, terus ada PCO2, ada PO2, ada PaO2. Nah, ini yang sering ya kalau masalah keperawatannya gangguan pertukaran gas. Sedangkan tadi di kasusnya di soal kasus itu tidak ada antara DDA, pH, PCO2, PO2, PaO2 itu tidak ada. Nah, jadi bukan pilihan jawabannya adalah gangguan pertukaran gas. Terus yang ke B nyeri akut ini bisa dilewati karena tidak fokus ke sistem pernafasan. Yang kedua adalah skalanya 4. Terus yang C, pola nafas tidak efektif. Nah, ini pilihannya gitu ya. Karena apa? Nah, karena ini sudah didukung tanda dan gejala di situ ya. Seperti pasien sesak, tampak kebingungan gitu ya. RR-nya 32 kali per menit, nafas dangkal, dan menggunakan otot bantu pernafasan. Nah, yang gede, bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, kenapa? Kok bukan bersihan jalan nafas tidak efektif? Ini mahasiswa sering kebalik gitu ya, antara pola nafas dan bersihan jalan nafas. Jadi saya ingatkan lagi gitu ya, kalau bersihan jalan nafas itu ada sumbatan, baik di hidung gitu ya, ataupun di tenggorokan gitu ya, ataupun di trakea ada sumbatan, ada obstruksi gitu ya, ataupun di mulut. Nah, baru kalau ada sumbatan itu bersihan jalan nafas. Tetapi kalau tidak ada sumbatan, penyakit seperti asma gitu ya, nah memang dari sananya gitu ya. Nah, itu adalah pola nafas tidak efektif gitu. Nah, jadi harus ingat itu. Ini jalan nafas. Jadi jalan nafasnya itu ada sumbatan. Gitu ya. Yang kasus ini itu adalah pola nafas tidak efektif karena tidak ada sumbatan di situ, tidak ditemukan sumbatan. Yang gangguan ventilasi spontan. Nah, ini biasanya ada tanda PPO2 juga meningkat, PO2 menurun dan saturasi oksigen atau SaO2 menurun. Nah, ini harus ada tanda SaO2 menurun. Itu baru gangguan ventilasi spontan. Nah, sedangkan di soal kasus tadi yang saya sampaikan itu, nah itu tidak ada PO2 menurun, PCO2 meningkat, SaO2 menurun. Nah, itu tidak ada di situ. Jadi jawabannya yang tepat adalah pola nafas tidak efektif. Jadi sekali lagi ada mahasiswa itu harus fokus di tanda dan gejala, harus betul spesifik di tanda dan gejala supaya tidak salah nanti dalam memilih jawabannya gitu ya. Karena ini sering kebalik. Nah, terjadi di mahasiswa saya juga ini sering kebalik antara pola nafas, gangguan pertukaran gas sama bersihan jalan nafas. Nah, begitu. Nah, baik itu saja dari saya. Terima kasih. Seringlah mencoba sesuatu yang baru, adik-adik, yang belum pernah kamu tahu sebelumnya, karena dengan mencoba kamu akan mengalami perubahan. Kalau kamu tidak jalan sekarang, kamu harus berlari esok. Jangan takut, jangan jangan pantang menyerah. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.